Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nunfarih dari TI3. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bab tentang asbabun nuzul. Oke, selanjutnya langsung saja. Yang pertama, pengertian asbabun nuzul. Secara bahasa, asbabun nuzul berasal dari kata asbab yang berarti sebab dan al-nuzul yang berarti turun. Lalu, dengan kata lain, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang turunnya Al-Quran. Selanjutnya, pengertian asbabun nuzul menurut para ulama. Nurholis Madjid berkata, konsep teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi SAW, baik berupa satu ayat maupun satu surat. Dan Al-Zarqani berkata, keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya. Sejarah perkembangan asbabun nuzul. Al-Wahidi, periode tahun 467 Hijriah, dengan karyanya yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Quran. Al-Zarkashi, dengan karyanya yang berjudul Ar-Burhan fi Ulum Al-Quran. Lalu Al-Suyuti, periode tahun 911 Hijriah, dengan karyanya berjudul Lubab Al-Nukul fi Asbab Al-Nuzul. Al-Jabari, periode tahun 732 Hijriah, dengan karyanya yang merupakan ringkasan dari karyanya Al-Wahidi. Dan Ibnu Hajar Al-Asqala, periode ini pada tahun 852 Hijriah, dengan karyanya yang berjudul Al-Ujab fi Bayan Al-Asbab. Selanjutnya, kaidah-kaidah asbabun nuzul dibagi menjadi dua. Yang pertama, kaidah al-ibratu bihusus al-sabab la bi umi lafaz, yang berisi tentang suatu ketetapan hukum itu didasarkan pada sebabnya, yang khusus bukan pada lafalnya, yang umum sehingga keberlakuan ayat tersebut tidak diperuntukkan untuk semuanya. Dan kaidah al-ibratu bi umil lafad la bi khusus al-sabab, yang berisi tentang sebuah ketetapan hukum atau ibrah. Itu didasarkan pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Selanjutnya, macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul terdiri dari dua macam, yaitu bentuk peristiwa dan bentuk pertanyaan. Yang pertama, asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa, yaitu berupa pertengkaran seperti adanya perselisihan dari suku Aus dan golongan dari suku Khazraj. Dari peristiwa tersebut menyebabkan turunnya Al-Quran, surat Al-Imran ayat 100. Selanjutnya, asbabun nuzul dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu. Salah satu pertanyaan yaitu tentang Dzulkarnain. Dari pertanyaan tersebut, maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83. Dan berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun, dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'adud al-sabab wa al-nazil wahid. Intinya yang terkandung dalam ayat yang diturunkan hanya satu, dan sebabnya juga satu. Dan ta'adud al-nazil wa al-sabab wahid. Inti yang terkandung dalam ayat yang diturunkan lebih dari satu, namun sebabnya hanya dari satu. Makna ungkapan-ungkapan redaksi asbab nuzul. Ada beberapa. Yang pertama, kata sebab merupakan pernyataan tegas mengenai sebab turunnya suatu ayat. Yang kedua, merangkai pernyataan dari huruf fakibiyah untuk mengungkapkan peristiwa sebab al-nuzul. Yang ketiga, asbabun nuzul telah diketahui dari konteks jalan ceritanya yang tidak menimbulkan kemungkinan lain. Yang keempat, redaksi yang hanya menjelaskan kandungan yang dapat dalam ayat yang dijelaskan pada redaksi yang demikian tidak secara tegas menunjukkan kepada sebab al-nuzulnya. Selanjutnya, pentingnya asbab al-nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Untuk yang pertama, mengetahui hikmah diundangannya, suatu hukum dan perhatiannya, syarat terhadap kepentingan dan kebutuhan umum dalam menghadapi segala peristiwa. Yang kedua, membantu seseorang dalam memahami suatu ayat, sekaligus dapat menghilangkan kesulitan yang terdapat di dalam ayat. Yang ketiga, dapat memberikan pemahaman bahwa hukum yang dibawa oleh Al-Quran khusus untuk memberikan penyelesaian terhadap peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab al-nuzulnya ayat itu.
Dan yang keempat, dapat mengetahui dengan tepat sasaran hukum yang dibawa oleh ayat-ayat yang diturunkan, sehingga tidak akan keliru dalam menetapkan suatu hukum. Dan yang kelima, dapat membantu pemahaman dan penghafalan ayat serta dapat menenangkan seseorang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.